Kepada Bapak Ibu sekalian, upasaka upasika sedamas semua yang berbahagia. Mari bersama-sama kita kembali bersikap anjali sejenak. Kita akan mengawali renungan pada kesempatan yang baik ini dengan mengagungkan kembali guru junjungan kita, yakni Sang Tathagata, Sang Buddha Gautama. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabba papasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyodapanang eta buddhanusasanang ti. Hindarilah segala bentuk-bentuk perbuatan jahat. Tambahkanlah benih-benih kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Terima kasih. Kepada Romo Ramani yang saya hormati, upasaka upasika, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sedamas sekalian yang berbahagia. Terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sejenak kembali merenungkan tentang momentum Waisak, tentang bagaimana suatu peristiwa yang begitu luar biasa terjadi dan seluruh umat Buddha di penjuru dunia manapun berkumpul saat ini dengan momen yang sama, dengan waktu yang sama, dengan tujuan yang sama. Apa yang menjadikan kita semua berkumpul hari ini, Bapak Ibu sekalian? Apa yang membuat Trisuci Waisak menjadi luar biasa hebatnya sehingga menjadi salah satu hari kebesaran daripada umat Buddha itu sendiri? Sesaat nanti kita akan menyambut detik-detik Waisak yang saat ini atau tahun ini bertepatan pukul 10:41 lewat 19 detik. Artinya hanya sekitar 30 menit ke depan kita akan sama-sama betul-betul mendalami, memahami apa arti dan makna kita berkumpul hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sungguh sangat disayangkan kalau kita berkumpul hari ini tanpa tahu tujuan dan arah kita, tanpa tahu apa yang bisa kita ambil. Ini berbeda dari momentum yang biasa, Bapak Ibu sekalian. Maka mungkin apabila tadi yang dari rumah datang ke sini hanya sekedar untuk membuang waktu, untuk mengisi kekosongan hari Minggu, untuk formalitas mengikuti Trisuci Waisak, maka perbaikilah motif kita. Dalamilah bahwa hari ini Anda berkumpul di Cetia Panyasika, yang nanti kita akan bergabung secara live streaming dalam detik-detik di Candi Agung Borobudur. Hari ini betul-betul titik balik kita bersama. Betul-betul kembali mereminder kita, Bapak Ibu sekalian, tentang sesuatu kebajikan, tentang suatu dhamma yang sesuai dengan tema nasional hari ini, tahun ini, adalah aktualisasikan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah yang nanti mudah-mudahan Bapak Ibu betul-betul dapat menjadikan sebuah pedoman kita, dapat menjadi sebuah acuan kita yang terhitung dari hari ini hingga hari-hari ke depan, esok, lusa, dan seterusnya. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di kesempatan kali ini kita sedikit melihat ke belakang. Mengapa Trisuci Waisak menjadi begitu penting bagi umat Buddha? Karena di hari Waisak inilah, Bapak Ibu,
adalah hari di mana kita betul-betul dapat melihat sebuah inspirasi, melihat sebuah keteladanan dari sosok guru yang begitu luar biasa. Seorang manusia yang hebat, manusia yang mencapai kesempurnaan dengan begitu luar biasanya. 623 sebelum Masehi, Bapak Ibu, tepat di Taman Lumbini yang begitu indah, lahirlah seorang manusia hebat. Seorang pangeran Siddhartha, pewaris tahta tunggal. Tidak ada saingan satupun. Yang sudah dapat menjadi sebuah kepastian bahwa pangeran ini kelak akan menjadi seorang raja tanpa hambatan apapun. Seorang bodhisattva Siddhartha lahir ke dunia pada saat itu. Disambut dengan begitu sukacita alam semesta. Kalau Anda pernah lihat cuplikannya Bapak Ibu, ketika di Taman Lumbini itu terjadi kelahiran seorang manusia hebat. Bukan hanya manusia yang berbahagia saat itu. Bumi berguncang. Tumbuhan bunga-bunga bermekaran meskipun tidak pada musimnya, Pak. Para dewa-dewi di surgawi sana bertekuk lutut, memberikan penghormatan, menyambut kesukacitaan bahwa akan ada seorang makhluk yang begitu luar biasa yang akan memberikan ajaran yang begitu hebat ke seluruh alam semesta. Disambutlah dengan jaring emas. Bayi Siddhartha saat itu melangkah 7 kali ke depan. Dengan keajaiban yang terjadi, beliau mengangkat tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, menyatakan, akulah yang tertua di dunia ini. Inilah kelahiran terakhir bagiku. Tidak akan ada lagi kelahiran kembali untukku. Dengan tekad itu Bapak Ibu sekalian, bumi bergetar, alam semesta berbahagia ketika kelahiran seorang Siddhartha Gautama. Beranjak dewasa, berbagai perenungan dan pemahaman telah dilakukan beliau. Berbagai pembelajaran telah beliau dapatkan. Sehingga muncul pada satu keputusan yang tidak mudah. Beliau harus meninggalkan istana di usia 29 tahun. 6 tahun lamanya beliau berjuang untuk memastikan mendapatkan apa yang beliau cari. Menghentikan kelahiran, rasa sakit, usia tua, dan kematian. 6 tahun Bapak Ibu sekalian, Romo Ramani, beliau berusaha dengan berbagai caranya. Hingga tepat pada usia 35 tahun. Tepatnya pada tahun 588 sebelum Masehi. Beliau mencapai kesempurnaan sebagai sang Tathagata. Seorang sama Sambuddha yang tidak ada saingan dalam hal pencapaian. Samyak Sambuddha, kesempurnaan tertinggi dari seseorang manusia yang mencapai tingkat kesucian dengan usahanya sendiri. Ketika itu Bapak Ibu, semesta kembali berguncang. Dhamma niyama kembali terpancar saat itu, menyambut pencapaian yang begitu hebat dari sosok Petapa Gautama. 45 tahun lamanya beliau menyebarkan Dhamma ke seluruh penjuru dunia. Memberikan pencerahan ke semua makhluk yang ditemukan pada saat itu. Hingga pada tahun 543 sebelum Masehi, di Kusinara, di bawah 2 pohon sala yang kembar, beliau berbaring. Apa yang beliau katakan Bapak Ibu kepada Ananda saat itu? Aku sudah seperti kereta usang yang tidak mungkin kembali melanjutkan perjalanan. Saatnya di sini diselesaikan. Meskipun Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tahu, seorang sama Sambuddha mampu menunda kematiannya hingga ribuan tahun ke depan. Namun ketika itu Buddha tidak mengambil posisi itu. Beliau tidak mengambil opsi itu untuk mengajarkan kita apa? Ketidakkekalan. Jika saat itu seorang Buddha Gautama memilih menunda parinibbana, kita tidak akan percaya bahwa setiap orang itu pasti bisa meninggal.
Kita selalu punya keyakinan bahwa Buddha saja bisa menunda ribuan tahun lamanya. Kenapa kita tidak? Maka dari itulah Bapak Ibu, Buddha Gautama tidak mengambil keputusan itu. Beliau selesaikan saat itu. Semua berduka. Semua para arahat, para dewata, semua makhluk berduka pada saat itu. Dan 3 peristiwa inilah Bapak Ibu. Kelahiran seorang pangeran Siddhartha, pencapaian kesempurnaan seorang petapa Gautama, dan parinibbananya Sang Maha Suci Buddha Gautama. Semua bertepatan terjadi saat Purnama Siddhi di bulan Waisakha. Yang secara hitung-hitungan itulah terjadi nanti di pukul 10.41 detik. Bayangkan. 3 peristiwa besar yang begitu luar biasa terjadi di momen yang sama. Di kesempatan yang sama, di timing yang sama. Itulah yang membuat Waisak luar biasa. Namun di luar dari keistimewaan itu Bapak Ibu, berharganya Waisak, luar biasanya terjadi Waisak, akan jauh lebih hebat kalau kita dapat jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran penting buat kita. Menjadikan perjalanan kehidupan seorang Buddha itu bukan sekedar dongeng belaka, tapi betul-betul menjadi sebuah resapan dalam hati kita untuk meneladani jejak-jejak seorang makhluk yang luar biasa, Buddha Gautama. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bercermin, kalau kita mau melihat lebih detail, ketika seorang pangeran Siddhartha itu lahir, Pak, beliau itu sudah dapat dipastikan menjadi pewaris tunggal. Beliau sudah mendapatkan segala keistimewaan dari beliau lahir. Apa yang kita kejar hari ini, beliau sudah dapatkan sejak beliau lahir. Dan ketika saat itu beliau memutuskan untuk meninggalkan itu semua, itu bukan keputusan yang mudah Bapak Ibu. Itu bukan langkah yang sepele. Bayangkan. Keistimewaan sebagai seorang pangeran, pewaris tahta tunggal sebuah kerajaan besar pada saat itu. Beliau tinggalkan itu. Beliau lepaskan itu semua. Sesuatu yang kita kejar sampai hari ini adalah sesuatu yang telah beliau lepaskan pada saat itu. Berkali-kali lipat apa yang kita kejar hari ini adalah sesuatu yang sudah beliau lekati dari saat masih lahir. Tapi langkah yang luar biasa. Apa yang beliau ajarkan dalam hal ini Bapak Ibu? Ketidakmelekatan. Di dalam momentum peristiwa Waisak di tahun ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar lebih dalam untuk mengikis kelekatan kita. Karena kalau kita sama-sama mau memahami sumber penderitaan kita, salah satu terbesar sumbangsinya adalah kemelekatan. Ketika kita Bapak Ibu sekalian mampu melepaskan kemelekatan itu, sedikit saja kita kikis, akan banyak sekali penderitaan yang akan kita lewati. Akan banyak sekali berbagai penderitaan yang harusnya terjadi, namun tidak akan membuat kita goyah dengan tidak melekat. Kemelekatan ini musuh terbesar buat kita Bapak Ibu. Dengan kegelapan batin kita lah kita menjadi melekat. Dengan melekatlah kita mampu untuk serakah, untuk menjadi orang yang tamak. Tidak pernah mau melepaskan apapun yang kita inginkan. Bahkan kita tidak siap mengalami perubahan demi perubahan. Sedangkan hidup kita Bapak Ibu akan selalu bertemu dengan berbagai perubahan. Kemelekatan bukan soal bagaimana kita mampu melepaskan materi Bapak Ibu. Maka mohon kita meluruskan bersama, ketika kita merasa sudah menjadi donatur besar di berbagai tempat, kita mampu melepaskan dana yang tidak sedikit jumlahnya, tidak semerta-merta menjamin kita menjadi orang yang tidak melekat. Namun ketidakmelekatan adalah kondisi batin yang siap mengalami segala perubahan yang tidak pasti. Mengalami segala kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Maka ketika itu sudah bisa kita lalui Bapak Ibu, kita telah berhasil meneladani apa yang Guru Agung kita ajarkan. Kita berhasil mengaktualisasikan Buddha Dharma dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, selain ketidakmelekatan, poin penting yang bisa kita dapat dalam renungan hari ini, yang mungkin tidak banyak,
runtutan demi runtutan peristiwa seorang guru agung Buddha melambangkan bahwa beliau mengajarkan satu kata kunci kita untuk bahagia. Berkesadaran. Bapak Ibu sekalian, berkesadaran itu yang luar biasa. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan? Sadar dalam 3 hal. Sadar untuk menghindari segala perbuatan jahat. Sadar untuk terus menambahkan kebajikan. Sadar untuk terus berusaha memurnikan hati dan pikiran kita. Karena dengan kesadaran itulah Bapak Ibu, dengan kesadaran itulah yang membawa sosok Pangeran Siddhartha menjadi seorang Mahamuni sama Sang Buddha Gautama. Kesadaranlah kuncinya. Terkadang kita Bapak Ibu tidak tertidur bukan berarti kita sadar. Kita sedang beraktivitas bukan berarti kita sedang sadar. Tapi sadar betul-betul kontrol dari dalam diri. Intern control kita. Bagaimana kita betul-betul menghalang, bagaimana betul-betul kita menghilangkan, mengikis segala racun yang ada di dalam batin. Menghindari keburukan demi keburukan. Sabba papasa akaranang. Menghindari segala perbuatan-perbuatan buruk. Karena ketika kita melakukan satu perbuatan tidak baik Bapak Ibu, tanpa kita sadari, Anda telah memperpanjang kontrak penderitaan kita. Atau bagai kita bisa umpamakan, ketika perbuatan buruk itu kita lakukan, kita telah mengambil sesuatu yang akan menjadi hutang kita. Yang cepat atau lambat, kita harus bayar itu. Makanya kenapa ajaran Buddha seringkali kita dengar Bapak Ibu, jangan membalas jahat dengan kejahatan. Terdengar tidak enak buat kita. Kenapa kita nggak boleh balas Romo? Kenapa kita nggak boleh bertindak yang sesuai? Kenapa saya nggak boleh melakukan hal yang sama apa yang dia lakukan kepada saya? Ingat Bapak Ibu, ketika Anda membalas orang jahat dengan kejahatan, maka Anda telah mengikat kontrak baru dengan orang yang sama untuk kehidupan yang begitu panjang ke depan. Maka kalau kita sudah bisa membayar hutang Bapak Ibu, pastikan jangan kita pinjam lagi dari dia. Jangan kita berhutang dan mengikat kontrak baru dari dia. Hentikan. Itu kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua adalah tentang kusalasa upasampada. Lakukanlah berbagai kebajikan yang bisa kita lakukan. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita semua masih memiliki benih-benih kebudahan hari ini,